Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan terhadap perjalanan setiap anak-anak Tuhan, setiap gerejamu. Dan kami sungguh bersuka cita untuk 70 tahun Tuhan yang sudah memberkati perjalanan daripada Komisi Wanita di Gereja Kristus Yesus Mangga Besar di tempat ini. Kami sungguh bersyukur untuk hal-hal ajaib, hal-hal yang baik yang sudah Tuhan kerjakan. Dan kami juga bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan terus lakukan saat ini dan kami percaya di dalam masa-masa akan datang. Dan kami sungguh berdoa, biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap perjalanan daripada Komisi Wanita yang ada di tempat ini. Boleh seperti kisah yang juga boleh kami saksikan. Menjadi satu kisah kesetiaan, kisah cinta kepada Tuhan. Di mana kemudian Tuhan sendiri yang akan memberkati. Oh Tuhan, kami sungguh berdoa, biarlah kisah Ruth yang menjadi dasar daripada celebration pada malam hari ini menjadi satu kisah yang juga ada di tengah-tengah kehidupan kami. Menjadi satu kisah di tengah-tengah segala pergumulan, segala tantangan, segala masalah. Kami selalu diingatkan oleh Tuhan. Kami dipanggil untuk menyatakan hadirat-Mu. Dan kami sungguh berdoa Tuhan memberkati saat ini. Hamba sungguh memohon Tuhan meneguhkan kembali firman-Mu pada saat ini. Sehingga firman-Mu kembali menuntun seluruh perjalanan hidup kami. Kami sungguh memuji Engkau ya Tuhan. Kami sungguh memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam ibu-ibu khususnya dan juga setiap bapak-bapak yang ada di tempat ini. Dan khususnya seluruh perjalanan 70 tahun daripada Komisi Wanita di Gereja Tuhan di tempat ini. Saudara, ketika duduk dan kemudian menikmati seluruh jalannya ibadah ini. Ketika mengingat 70 tahun adalah satu angka di mana ketika tadi saya melihat para senior kemudian menaikkan puji-pujian dalam paduan suara tadi. Saudara, mereka adalah satu saksi, satu bukti nyata perjalanan daripada 70 tahun tersebut. Saudara, dan kita sungguh sangat bersuka cita untuk setiap senior-senior kita yang Tuhan berikan. Dan biarlah seluruh saudara dan saya yang ada di tempat ini kita boleh terus juga mengalami cinta Tuhan dan kasih Tuhan itu. Dan saya sungguh berdoa seperti kisah yang menjadi inti daripada seluruh celebration daripada ulang tahun yang ke-70 pada saat ini. Ini pun boleh menjadi kisah yang meneguhkan perjalanan seluruh kita. Saudara, saya akan membaca satu ayat daripada kitab Rut pasal yang pertama. Saudara, saya percaya kisah ini adalah kisah yang sangat familiar. Apalagi para komisi wanita sangat jago di dalam kuis Alkitab biasanya. Ya. Rasanya ulang tahun komisi wanita dan aktiviti komisi wanita, kuis Alkitab menjadi kuis yang kerap kali ada. Dan karena itu saya tidak membaca banyak daripada kisah ini. Tapi hanya satu ayat yang saya hendak bacakan. Dari Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-14. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-14. Menangis pulalah mereka, yaitu Rut dan Orpa. Menangis pulalah mereka dengan suara yang keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Menangis pulalah mereka dengan suara yang keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Saudara, ketika berbicara mengenai kitab Rut, saudara, saya sepakat ya seperti kisah yang kemudian tadi kita saksikan bersama dan seperti apa yang kemudian kita temukan di dalam Alkitab, maka Rut adalah satu pribadi dengan keberadaan dia sebagai seorang wanita mendapat satu tempat yang sangat istimewa. Saudara, kita memahami bersama bahwa ketika berbicara mengenai sejarah daripada catatan ayat Alkitab dan kisah daripada orang-orang yang tercatat di dalam Alkitab, maka kita berhadapan dengan sebuah culture di mana
suka atau tidak suka, segregasi keterpisahan itu terjadi. Entah keterpisahan itu karena nation, karena bangsa, entah itu karena gender, karena jenis kelamin dan sebagainya. Saudara, tetapi di dalam seluruh konteks pada waktu itu menarik sekali. Saudara, Alkitab mencatat ada yang namanya kitab Rut dan tokoh Rut tadi. Saudara, dan saudara tahu bersama bukan, di dalam kitab Perjanjian Lama kita berjumpa dengan ada dua kitab. Ya, ada dua kitab di mana menariknya nama kitab itu adalah kitab disebut dengan nama wanita. Ada yang ingat nama itu apaan aja kitabnya? Dua kitab tersebut. Saudara, benar sekali. Itulah kitab Rut dan kitab Esther. Saudara, Rut dan Esther menjadi dua tokoh yang sangat menonjol di dalam Perjanjian Lama ketika bicara mengenai figur wanita. Saudara, dan kalau kemudian kita harus memilih kedua tokoh ini memiliki kekuatan, memiliki keunikan masing-masing. Saudara, dan kalau kita mencoba untuk mengcompare, membandingkan kedua tokoh ini, kita berhadapan dengan realitas yang menarik. Esther menjadi satu pribadi yang ada di dalam bangsa Israel tersebut. Tetapi Rut kita tahu bersama seperti kisah tadi adalah seorang Moab. Seorang yang tidak akan pernah mungkin kemudian namanya itu menjadi nama yang tercatat. Namanya menjadi nama yang ada di dalam bagian daripada kitab suci daripada orang-orang Israel dan tentu saja kita. Saudara, kita melihat Esther adalah orang dengan background Israel dan Rut adalah seorang yang Moab. Dan kita juga berhadapan dengan kenyataan, boleh kita katakan Rut adalah seorang yang pribadi yang sederhana, pribadi yang simple. Saudara, tetapi menarik sekali di dalam dua pribadi ini, Esther dan Rut. Dua orang yang sama-sama adalah wanita dan nama daripada kedua orang ini kemudian menjadi nama daripada sebuah kitab di dalam Perjanjian Lama. Saudara, tetapi di dalam nama ininya, khususnya ketika berbicara mengenai Rut, kita berjumpa dengan realitas Rut dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Di mana melalui hidup dia, garis keturunan daripada Kristus kemudian muncul. Saudara, tentu saja Esther juga dipakai oleh Tuhan di dalam zamannya, di dalam konteksnya. Tetapi keunikan daripada Rut adalah satu keunikan di mana kita melihat pilihan yang diambil oleh Rut. Pilihan yang dilakukan oleh Rut ternyata menjadi sebuah pilihan yang memberikan sebuah dampak yang begitu besar sekali. Dan di dalam pilihan daripada Rut itulah kemudian hari ini kita merenungkan kisah daripada Rut. Hari ini kita kemudian menyaksikan sebuah drama musikal daripada Rut. Saudara, sehingga di dalam kisah ini kita diingatkan bahwa ternyata pilihan yang kita ambil menjadi sebuah pilihan yang kemudian bisa menjadi satu story daripada rencana Allah tadi. Pilihan yang kita ambil menjadi sebuah pilihan yang ternyata bisa memberikan sebuah dampak yang begitu besar bagi banyak orang. Saudara, dan kalau kemudian kita melihat daripada Rut dan juga Esther, saudara, ada satu doa daripada seorang yang saya tidak menemukan siapa yang menulis doa ini. Tapi doa ini berkaitan dengan figur wanita yang ada dalam Perjanjian Lama. Dan kalau saudara perhatikan, maka tiga figur tersebut, ada Esther, ada Rut, dan kemudian ada Maria dengan keunikannya masing-masing. Saudara, dan ketika berbicara mengenai Rut, maka di dalam satu doa yang menurut saya satu doa yang baik dikatakan, Tuhan, tolong aku supaya aku seperti Rut menjadi seorang wanita yang ada kesetiaan di situ, ada loyalty di situ, ada faithfulness di situ. Saudara, dan dalam konteks itulah kemudian tema daripada hari ini ketika bicara mengenai sebuah kesetiaan, bicara mengenai realitas Rut yang di dalam pilihan yang dia ambil, kesetiaan yang kemudian dia lakukan, dan pilihan itu menjadi sebuah pilihan yang menyatakan kasih setia Allah. Pilihan itu bukan sekedar menjadi sebuah story daripada Rut, karena ternyata story itu menjadi story yang jauh lebih besar. Story itu menjadi sebuah story kekal, karena Allah kemudian datang menyelamatkan dunia. Kristus kemudian datang ke dalam dunia. Dan saudara, kalau saudara melihat di dalam kitab Kejadian, di dalam Injil Matius pasal yang pertama,
Ketika Alkitab mencatat, Matius mencatat silsilah daripada Yesus, saudara, maka nama Rut muncul di situ. Nama Rut muncul di situ. Saudara-saudara, apa yang kemudian Rut lakukan, responi dalam konteks zaman dia berada, menjadi sebuah respons yang kemudian Alkitab mencatat nama Rut muncul di situ. Dalam Injil Matius pasal pertama, silsilah daripada Kristus. Saudara, dan dalam konteks ini saya ingin mengajak kita melihat realitas apa yang kemudian Rut lakukan dan juga tentunya Orpa di dalam konteks daripada tema mengenai kesetiaan ini. Saudara, hal yang pertama yang saya ingin ajak melihat ketika berbicara mengenai realitas Rut adalah satu pribadi yang kita katakan loyal, kita katakan faithful, kita katakan orang yang setia, menantu yang luar biasa. Saudara, ketika berbicara mengenai realitas kesetiaan berkaitan dengan tema ini, saudara, saya ingin menggarisbawahi hal yang pertama adalah, saudara, ketika bicara mengenai kesetiaan, saudara, kesetiaan ini menjadi sebuah bagian daripada realitas yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara-saudara, kalau kita kembali dalam kisah daripada yang tadi kita tonton bersama, saudara, maka kisah tadi adalah bicara mengenai ada 3 tokoh wanita tersebut. Ada Naomi, ada Rut, dan Orpa. Saudara, dan ketika berbicara mengenai ketiga tokoh ini, saudara, memang benar fokus utama di dalam diri Rut. Saudara, tetapi saya ingin sedikit mengajak kita merenungkan, berpikir lebih lagi. Saudara, ketika bicara mengenai benar tokoh adalah Rut, pertanyaannya kemudian ketika kita bicara mengenai Orpa, saudara, apakah kita kemudian boleh katakan Orpa adalah pribadi yang tidak setia? Saudara, apakah boleh kita katakan Orpa adalah satu pribadi yang ini mantu yang kurang baik, ini mantu yang kurang oke? Saudara, kalau kemudian kita melihat di dalam beberapa catatan Alkitab dalam Rut pasal yang pertama, saudara, saya rasa kita tidak bisa dengan mudah berkata Orpa adalah menantu yang enggak oke. Saudara, kenapa? Karena kalau saudara perhatikan misalnya settingan daripada Alkitab ketika Orpa kemudian meninggalkan Naomi, saudara, settingan itu ada dalam settingan sebuah perjalanan yang mereka sudah jalani. Ini bukan settingan awal. Ini bukan settingan awal ketika mereka menuju ke Yehuda. Di dalam titik starting pointnya itu, titik awal itu, kemudian Orpa berkata, maaf mama, maaf ibu, saya tidak bisa pergi bersama dengan engkau. Saya nggak mungkin kemudian datang ke satu bangsa yang berbeda dengan bangsaku dan mungkin dia punya kerabat family yang ada di Moab. Tidak. Alkitab mencatat baik Orpa, baik Rut, mereka berjalan bersama dan di tengah-tengah jalan itulah kemudian percakapan terjadi dan pada akhirnya Orpa pulang. Sehingga saudara, boleh saya katakan di sini, kepulangan ini ada dalam kepulangan di tengah-tengah perjalanan. Ini bukan awal. Dan boleh kita katakan Orpa juga punya goodwill untuk menemani Naomi. Saudara, bukan hanya itu. Kalau saudara perhatikan dalam catatan daripada Rut pasal yang pertama, saudara, maka Rut pasal yang pertama bicara mengenai kepulangan Orpa itu adalah kepulangan yang penuh dengan tangisan yang keras. Bahkan Alkitab mencatat 2 kali. Saudara, memang saya percaya di dalam drama tadi karena memang berkaitan dengan waktu dan mereka harus mengcover begitu banyak daripada kisah daripada Rut. Sehingga terkesan di dalam bagian tadi, adegan daripada Orpa meninggalkan Naomi, rasanya Orpa itu menganggap ya dia sudah berjalan sampai tengah jalan dan rasanya agak terlalu gampang begitu. Saudara, sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya tidak begitu. Saudara, karena Alkitab mencatat ada 2 kali tangisan yang keras. Sama-sama menangis. Baik Orpa, baik Rut, sama-sama menangis. Saudara, sehingga bagi saya kalau kita berkata apakah Orpa tidak setia, rasanya kita harus berpikir ulang kembali. Rasanya kita harus berpikir ulang kembali. Saudara, dan kemudian yang ketiga, kalau saudara perhatikan, pada akhirnya ketika Orpa meninggalkan Naomi, maka Orpa meninggalkan dengan sebuah blessing daripada Naomi. Naomi memberkati. Naomi memberkati. Saudara, tentu saja betul kita harus mengkontraskan antara Orpa dan Rut. Memang betul
pilihan yang kemudian Ruth ambil menjadi pilihan yang kemudian berdampak begitu amat penting, terlebih dalam story yang besar yang tadi saya katakan, sejarah keselamatan itu. Saudara, tapi dalam bagian awal ini saya ingin menegaskan pada setiap kita. Saudara, ternyata ketika bicara mengenai realitas kesetiaan, saudara, kesetiaan ini menjadi sebuah wujud relasi, sebuah dampak daripada relasi yang juga terjadi di dalam konteks daripada seluruh kehidupan manusia. Karena ketika Allah menciptakan manusia, saudara, Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, sehingga ada kualitas-kualitas ilahi, hal-hal yang baik. Saudara, itulah sebabnya mungkin saudara pernah berkata, heran ya, kok si A itu padahal mantunya bukan Kristen, tapi kok mantunya baik benar. Berharap saudara jangan lanjutkan dengan kalimat, tapi kok mantu saya udah Kristen, udah diberkati di gereja, kok kayak begini begitu. Berharap jangan sampai statement itu. Saudara, sehingga ada mantu-mantu kalau yang punya mertua yang mantu yang non Kristen, saudara harus lebih berjuang lagi menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Jangan sampai kemudian ada kategori-kategori yang baik daripada hidup orang yang kita katakan mereka non-Kristen, tapi mereka punya kualitas hidup yang baik, punya karakter yang baik. Mereka bukan seorang yang suka berantem, mereka bukan orang yang suka sirik dengan orang lain, dan mereka orang yang juga rendah hati barangkali seperti itu. Saudara, sehingga ketika bicara mengenai realitas kesetiaan, saudara, harus saya katakan, saudara jangan mendiskreditkan Orpa buru-buru. Bahkan menurut saya, semua kita yang menyebut diri sebagai orang Kristen di tempat ini, saudara, apakah kita di dalam tingkah laku kita lebih baik daripada Orpa? Apakah kita menjadi menantu yang juga begitu care terhadap mertua kita? Menangis bagi mertua kita. Bergumul bersama dengan mertua kita. Saudara, karena kalau saudara dan saya menyebut diri Kristen, tapi kita tidak punya sebuah quality yang lebih, saudara, harus saya katakan, kesetiaan. Kita bicara mengenai natur manusia pada umumnya. Saudara, dalam konteks itulah sebenarnya saya rasa kita juga boleh katakan Orpa adalah menantu yang dalam tanda petik, dalam konteks common sense, dia adalah menantu yang baik. Dia adalah menantu yang baik. Saudara, tapi kisah daripada Ruth, kalau saya mau kaitkan dengan poin yang pertama dan poin yang kedua yang menjadi inti daripada perundungan kita hari ini adalah, saudara, maka boleh saya katakan kisah daripada Ruth adalah kisah yang bicara mengenai natur manusia baru. Memang istilah ini hanya muncul dalam perjanjian baru, betul. Istilah ini tidak muncul dalam perjanjian lama, tetapi kisah Ruth dan Orpa adalah kisah yang menunjukkan ada si Orpa yang cukup baik, yang cukup oke, yang cukup setia dan merepresentasikan manusia pada umumnya. Tapi ada saudara dan saya yang menyebut diri sebagai orang percaya, menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, orang yang menjadi manusia baru, orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Pertanyaannya, apakah kita bersinar, bercahaya lebih daripada mereka yang lain? Saudara, sehingga ketika bicara mengenai apa yang Ruth lakukan, kesetiaan yang Ruth kemudian jalankan, saudara, kita harus melihat dalam sebuah story daripada iman, sebuah story daripada manusia baru. Ini sebuah respons yang bukan hanya sebuah respon yang biasa, tidak. Saudara, dan kalau saudara perhatikan di dalam 3 lukisan ini, saudara, pertanyaan saya, apa kesamaan ketiga lukisan ini? Saudara boleh dengan kiri kananmu 15 detik dari sekarang, coba melihat secara cepat, boleh ngobrol. Yang sama ini loh kira-kira. Apa yang sama daripada kisah ini? Saudara, ini kisah lukisan yang berbeda dari pelukis yang berbeda. Tetapi kalau saudara perhatikan, ketiga lukisan ini esensinya sama. Esensinya sama. Saudara, setidaknya saudara bisa temukan jelas sekali 2 hal yang menjadi poin. Ya, ada tentu saja di dalam gambar itu berbicara ada 3 wanita dan ada 1 wanita yang jauh di ujung sana yang terpisah daripada 2 yang lain. Dan kita tahu bersama itulah Orpa. Tetapi ada gambaran yang sama yang ditekankan di situ bagaimana kemudian Ruth dan Naomi. Ya, Ruth dan Naomi. Kemudian mereka seperti menjadi satu. Saudara,
ini adalah gambaran yang menurut saya menjadi representasi daripada ayat yang tadi kita baca. Lalu Orpa mencium mertuanya itu. Dia meminta diri, dia pulang. Dan kemudian Rut tetap berpaut kepadanya. Saudara, bagi saya di dalam kisah ini, ketika Alkitab memberikan catatan bahwa Rut tetap berpaut kepadanya, saudara, maka saudara ini menggambarkan sebuah proses penyatuan. Sebuah proses penyatuan daripada Rut dan Naomi. Saudara, dan itu yang kemudian digambarkan di dalam kisah Rut. Saudara, kita tahu bersama di dalam kitab Rut, maka saudara inti daripada kitab Rut sebenarnya ada dalam ayat 16 dan ayat 17. Dan saudara, apa inti utama daripada dua ayat ini? Dua ayat daripada inti utama daripada ayat ini adalah bicara mengenai realitas penyatuan. Saudara, kita berhadapan dengan statement daripada Rut yang begitu luar biasa. Yang menjadi sebuah penyatuan identitas. Saudara, Rut berkata ketika Naomi mencoba untuk berkata, pulanglah anakku, pulanglah anakku. Saudara, dan Rut kalau saat itu dia pulang itu lebih mudah. Kenapa? Karena Orpa udah pulang duluan. Dia tidak punya beban mental, beban moral yang begitu luar biasa. Karena sudah ada yang buka jalan. Dia bisa pulang dengan lebih mudah. Dengan beban lebih ringan. Saudara, tetapi kalau kita perhatikan dalam dialog yang terjadi. Saudara, mengapa Rut tetap tidak pulang? Mengapa Rut tetap melangkah bersama dengan Naomi? Saudara, di dalam kalimat ini kita mendapati. Melalui apa yang dialami daripada Rut bersama dengan kehidupan Naomi. Dengan suaminya, dengan keluarga besarnya. Saudara, maka di dalam perjalanan itu kita kemudian melihat Rut melihat sebuah identitas. Identitas sebagai orang Israel. Identitas sebagai umat pilihan. Identitas sebagai orang percaya. Identitas sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih setia Allah itu. Saudara, apa artinya kita menyebut diri sebagai orang Kristen? Apakah kita hanya kemudian karena sejak kecil mungkin saya sudah di gereja, orang tua saya membawa, atau karena memang kita manusia, apalagi di Indonesia harus punya agama. Saudara, ketika saudara dan saya diselamatkan, saudara, maka realitas identitas baru itu menjadi sebuah identitas yang mentransform, yang merubah hidup kita. Yang membuat hidup kita bukan lagi yang dulu. Saudara, Paulus berkata, adapun hidupku kini bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Saudara, sehingga di dalam penyatuan ini menjadi sebuah penyatuan yang penting. Sebuah identifikasi yang penting. Dan identifikasi ini menjadi identifikasi yang membuat Rut harus melangkah. Rut harus bersikap dengan sebuah sikap yang berbeda. Saudara, dan penyatuan itu meliputi tentu saja adalah penyatuan daripada iman. Penyatuan daripada iman. Sehingga Rut kemudian berkata, Allahmu adalah Allahku. Allahmu adalah Allahku. Saudara, dan ketika penyatuan ini terjadi. Di dalam waktu-waktu yang kemudian selama Rut hidup bersama dengan keluarga ini. Ketika momen itu tiba kemudian Naomi berkata, pulanglah anakku. Rut berkata, tidak. Kemana aku pergi, aku akan ikut engkau. Engkau tidur di mana, aku akan bersama dengan engkau. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allah. Saudara, ini adalah sebuah kalimat iman. Ini adalah sebuah kalimat iman. Dan kalimat iman ini adalah kalimat yang Rut kemudian tunjukkan di dalam hidup ini. Rut nyatakan di dalam hidup ini. Saudara, ketika Rut berkata, aku bersama dengan engkau. Dan Rut harus menjalani hari-hari yang tentu saja awalnya tidak mudah. Berhadapan dengan mungkin orang-orang yang kemudian dalam tanda petik melecehkan dia barangkali. Mempertanyakan keberadaan dia. Menganggap dengan beragam hal. Saudara, tetapi berhadapan dengan segala omongan daripada orang-orang. Berhadapan dengan penolakan daripada mungkin ketika dia sampai kepada bersama dengan bangsa Israel tersebut. Berhadapan dengan beragam hal yang begitu gelap, begitu tidak mudah. Disitulah kemudian kesetiaan Rut kemudian diuji. Dan kesetiaan itu
adalah terjadi daripada buah penyatuan iman. Saudara, itulah sebabnya Alkitab berbicara bahwa kesabaran, penguasaan diri, kasih, dan tentu saja di dalamnya juga kesetiaan adalah buah roh. Artinya ini bukan sesuatu yang hanya manusia biasa lakukan. Inilah sesuatu yang terjadi karena proses penyatuan tadi. Ini adalah hal yang terjadi di dalam realitas ketika identitas sebagai manusia baru, sebagai orang percaya, hidup di dalam Kristus. Dan penyatuan iman ketika kita berkata, ini Allahku, ini Allah yang mengubah hidupku. Saudara, maka disitulah kemudian penyatuan iman itu berdampak membuat kesetiaan kita, membuat kasih kita, membuat kebaikan kita, membuat kesabaran kita adalah sesuatu yang muncul daripada penyatuan dengan Allah. Saudara, Alkitab mencatat Orpa mencium Naomi dan meninggalkan. Tetapi Rut tetap berpaut dengan Naomi. Saudara, ketika mencoba memikirkan kalimat ini, saudara, dan memang di dalam bahasa Ibrani daripada kata ini mereka tetap berpaut. Saudara, sebuah kata yang menggambarkan bukan sekedar kedekatan ya, kelengketan begitu rupa. Seperti keberadaan Rut ada di dalam daripada si Naomi ini. Saudara, dan ketika memikirkan poin ini saya teringat daripada memang istilah yang dipakai tentu saja berbeda karena ini dalam perjanjian lama dan memang Yesus tidak menggunakan istilah yang sama persis. Tapi saya kok melihat ada sebuah konsep yang sama. Ketika Alkitab menggambarkan Rut berpaut dengan Naomi. Saudara, Yesus di dalam kehidupannya, Yesus kemudian berbicara mengenai realitas kisah penyatuan itu. Dengan sebuah gambaran yang bagi saya menjadi sebuah gambaran yang harus menjadi perenungan kita malam hari ini. Yohanes pasal 15 ketika Yesus berkata, engkau hanya bisa berbuah dengan satu syarat. Tinggal di dalamku. Tinggal di dalamku. Saudara, kalimat berbuah banyak yang menjadi orientasi kita. Di mana kesetiaan ada di dalamnya. Hanya terjadi ketika kita tinggal di dalam. Dan ketika bicara tinggal di dalam, inilah realitas penyatuan itu. Inilah realitas penyatuan itu. Saudara, hari ini kita bersama merayakan ulang tahun yang ke-70 daripada Komisi Wanita di tempat ini. Kita bersukacita untuk banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan. Tapi menurut saya sukacita yang paling penting adalah apakah kita semakin menyatu dengan Dia. Apakah kita semakin ada di dalam Dia. Kisah Rut menjadi sebuah kisah yang terjadi karena penyatuan ini. Penyatuan identitas dan iman itu berdampak. Engkau menyebut diri sebagai mertua Kristen, menantu Kristen. Engkau menyebut diri sebagai suami Kristen, sebagai istri Kristen. Engkau menyebut diri sebagai anak Kristen, pemuda Kristen, pemudi Kristen. Apa artinya? Apa artinya? Jangan sampai justru ada orang-orang seperti Orpa pada zaman ini yang membuat kita malu menyebut diri Kristen. Jangan sampai ada mantu-mantu yang non-Kristen. Tapi mungkin mertua kita berkata, ini anak mantu saya satu ini luar biasa. Saudara, dan buah itu hanya terjadi ketika kita ada di dalam Kristus. Dan kesempatan perayaan ulang tahun malam hari ini, saya cuma ingin mengundang seluruh kita. Lebih lagi tinggal di dalam Dia. Lebih lagi tinggal di dalam Dia. Karena semakin engkau tinggal di dalam Dia, saudara, maka disitulah kuasa Allah akan turun atas hidupmu dan hidupku. Dan ketika kuasa Allah turun atas hidupmu dan hidupku, maka ini bukan story engkau, story saya lagi. Tidak. Tapi ini adalah story Kristus di dalamku. Dan kalau story-nya menjadi story Kristus di dalamku, saudara, maka disitulah hidup kita akan berubah. Disitulah hidup kita akan berbeda. Dan hanya satu, tinggal di dalam Dia. Bersatu dengan Dia.
Saudara, beberapa hari lalu saya di dalam perjalanan ketika saya visit ke Saat, saudara, ketika di ini saya sengaja karena ada satu film ya yang saya tonton di Netflix itu. Jadi film berkaitan dengan Bunda Mother Teresa, ya Mother Teresa. Ya. Saudara, ketika mencoba untuk melihat kisah hidup dia, saudara, bagaimana mungkin ada orang seperti dia? Sesuatu yang impossible. Saudara, tetapi apa yang menjadi bagian membuat dia berkata, bahkan dia meminta, Mother Teresa adalah biarawan Katolik. Dia meminta kepada uskup di atasnya, kepada paus, untuk kemudian memberikan blessing terhadap apa yang dia lakukan. Dan akhirnya menjadi sebuah ordo, di Katolik itu seperti ada ordo tertentu, ya ada satu komunitas tertentu dengan visi tertentu. Dan sudah 100 tahunan lebih Katolik tidak pernah punya ordo yang baru. Tetapi kenapa Mother Teresa diberikan blessing? Saudara, jawabannya hanya satu. Kalau saudara perhatikan, dia mengalami Kristus dengan luar biasa. Karena dia cuma melihat setiap orang yang menderita itu, dia melihat Kristus di situ. Itulah sebabnya ayat Alkitab yang kerap kali menjadi ayat yang dikutip oleh Mother Teresa. Mother Teresa berkata, Yesus berkata, ketika engkau melayani salah seorang yang hina, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku di penjara, maka sesungguhnya engkau melayani aku. Dan dalam kisah daripada Matius 25 tersebut kita tahu, orang-orang yang ada hadir saat itu bertanya, kapan Tuhan? Kapan aku menyambut engkau? Dan Yesus berkata, apapun yang engkau lakukan pada satu orang yang hina ini, engkau melakukan untuk aku. Saudara, Mother Teresa hanya bisa mengambil sebuah langkah yang sangat ekstrim kalau ada satu keyakinan iman dan ada Kristus, visi Kristus yang dia lihat. Dan itu yang terjadi dengan Ruth. Ruth dia bisa melangkah hanya satu. Karena dia melihat bangsamu adalah bangsaku, Allahku, Allahmu adalah Allahku. Biarlah Tuhan memimpin hidup kita. Biarlah Tuhan memimpin perjalanan daripada Komisi Wanita, baik daripada GKI Mangga Besar maupun setiap GKI yang hadir pada malam hari. Dan biarlah Tuhan memimpin hidup kita. Sehingga pilihan yang kita ambil menjadi pilihan yang mempunyai sebuah story yang lebih besar. Bukan story Ruth, tapi story Kristus. Kita berdoa. Ketika kasih setia Tuhan nyatakan atas hidup kami. Ketika anugerah Tuhan berikan atas hidup kami. Tuhan, tolong kami. Agar setiap anugerah dan kasih sayang yang Tuhan berikan adalah anugerah dan kasih sayang yang kami juga responi secara benar. Oh Tuhan, hamba sungguh berdoa biarlah hadirat Tuhan selalu ada di dalam diri kami. Biarlah keberadaan Kristus selalu ada di dalam diri kami. Dan kami selalu di dalam Engkau. Sehingga seluruh hidup kami menjadi hidup di mana hanya Tuhan yang dinyatakan. Segala buah roh itu, segala hal yang baik itu muncul karena Engkau bersama dengan kami. Dan kami di dalam Engkau. Hamba sungguh berdoa memberkati setiap kami. Tolong kami, tuntun kami. Hamba berdoa memberkati setiap komisi wanita, khususnya Komisi Wanita GKI Mangga Besar yang bersyukur atas 70 tahun ini. Hamba berdoa memberkati. Sehingga setiap keberadaan kami menjadi satu keberadaan di mana kami semakin bersama dengan Engkau dan menyatu dengan Engkau. Berkati Tuhan, berkati. Kami sungguh bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.